Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, eh, kali ini saya mau praktekkan gimana cara masukin soal ke aplikasi CBT ini ya. Kemarin mungkin nggak semuanya ikut presentasi sama saya. Nah, ini saya buat sengaja buat video supaya nanti kalau belum paham mungkin bisa diulang-ulang cara cara gimana caranya buat masukin soalnya. Oke, kita mulai aja. Jadi linknya ini yang udah saya sertakan di grup ya. Yang penting ada manajernya belakangnya. Atau kalau nggak ada, misalnya bukannya contohnya kayak gini. Nah, tampilan ini adalah tampilan untuk user, artinya untuk si siswa. Untuk si siswa. Nah, gimana caranya beralih ke untuk admin atau guru. Nah, di bawah ini ada tombol login operator nih. Nah, ini diklik. Maka akan berubah tampilannya login operator. Silakan Bapak Ibu masukkan username-nya masing-masing. Ke sini saya contohkan Pak Haji Ahmad. Uh, username-nya yang udah saya kirim di grup ya. Login. Oke, masuk. Di sini tampilannya ada dua daftar menu ya. Yang pertama data modul, kemudian yang kedua data tes. Nah, di sini di dalam data modul ada menu soal, impor soal, kemudian daftar soal. Cukup tiga ini aja yang diketahui. Sama yang data tes ini ada evaluasi dan hasil tes. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, soal ini, untuk yang soal ini kita untuk memasukkan soal pilihan ganda, jawaban singkat atau esai. Ya, sebelum memasukkan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah mata pelajarannya atau topiknya. Kita mau misalnya mau masukin fikih kelas 4. Nah, harus dipilih dulu fikih kelas 4 supaya nanti begitu disimpan masuknya ke fikih, nggak nyasar ke yang lain ya. Nah, biasanya kalau yang isi di sini itu hanya soal-soal esai atau isian singkat aja. Kalau pilihan ganda nanti dimasukinnya ke menu impor soal karena kan banyak tuh ya. Ada soal, ada jawabannya. Misalnya soalnya 20, jawabannya berarti kalau ABCD 4 dikali 20 jadi 80 baris, gitu kan. Nah, di sini saya contohin untuk soal yang esainya dulu deh. Nah, untuk yang esai, maka yang pertama adalah kita tulis soalnya dulu. Di sini udah jelas ada soal, ada file audio, ada putar sekali, ada tipe soal. Ya, kalau untuk soal esai, biasanya boleh dimasukin audio atau dimasukin gambar. Di gambar pun boleh. Misalnya saya masukin soal bergambar. Nah, cara masukin gambarnya adalah sini ada tombol tabel sama seperti Word ya. Kemudian ini ada simbol, ini ada insert gambar. Masukin insert gambar di sini. Kemudian ke choose file, pilih gambarnya. Kalau gambarnya ini apa aja deh. Masukkan gambar. Ini gambarnya terlalu besar ya.
Oke, maaf tadi saya ganti gambarnya, misalnya saya masukkan gambar ini ya. Nah, gambarnya sebesar ini, apa-apa nanti muncul di handphone juga kecil kok. Kemudian setelah ada tulisan atau ada gambarnya atau hanya tulisan aja soalnya, jangan lupa tipe soalnya dirubah, karena ini soal esai maka dirubah ke esai. Nah, ini ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini biasanya kalau Bapak Ibu buat soalnya itu lebih dari yang akan ditampilkan. Misalnya, contohnya soalnya ada yang ditampilkan ke siswa itu hanya 20. Kemudian Ibu buat soalnya ada 60 ya. Nah, setiap 20 soal itu dibuat tingkat kesulitan di sini 1 2 3 sampai 45. Nah, ini untuk apa? Ini untuk nanti pada saat diujikan si operator kasih soalnya yang sulitnya yang mana gitu, atau Ibu kasih tahu ke operatornya nanti kasih tingkat kesulitannya 2 sama 1 aja, 1 sama 2 aja gitu ya. Tapi itu sih nggak begitu penting, yang penting buat soal aja sesuai tingkat kesulitan, tulis aja 1 aja semua, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai tinggal disimpan. Nah, ini nanti yang akan tampil di handphone siswa ya, seperti ini. Gambarnya juga nanti nggak akan gede kok, kecil ngikutin. Nah, untuk soal jawaban singkat gimana? Kalau jawaban singkat harus menggunakan jawaban langsung di sini. Nah, pilih jawaban singkat. Nah, repotnya ya kalau jawaban singkat, misalnya kita isi di sini 1 ditambah 1 sama dengan, nah kemudian kalau kita di sini bikin jawabannya 2 pakai huruf kayak gini, mereka siswa jawabnya 2-nya pakai angka kayak gini, maka dianggap sama sistem salah. Itu, tapi makanya saya saranin nggak usah buat soal jawaban singkat. Jadi buatnya esai aja. Esai itu nanti Bapak Ibu sendiri yang koreksi. Ya. Nanti Bapak Ibu sendiri yang koreksi. Nanti kita bahas masalah koreksi nanti dulu. Oke, setelah itu gimana kalau yang pilihan ganda? Nah, pilihan ganda itu masuknya ke impor soal ini aja. Kalau dibuat satu-satu di sini, setiap soal tulis di sini, kemudian di sini pilih pilihan ganda, nanti repot, belum buat jawabannya gitu kan. Makanya mendingan diimpor soal sini, menu sini. Kemudian ambil formnya dari link yang ini atau yang udah saya kirim di grup, sama kok, sama aja ya. Setelah dikirim di download maka tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini yang harus diperhatikan adalah soal boleh bergambar ya, kemudian jawabannya di sini ada angka 0100. Nah, yang belum diisi itu 0 semua. Jadi jawabannya itu diganti dengan angka 1 sesuai sama barisnya. Jangan sampai ngaco, karena sistem membacanya angka 1 itu adalah jawabannya. Contohnya seperti ini, permainan congklak dimainkan oleh titik-titik, 1 jawabannya salah, 2, nah berarti kita akan kasih angka 1 sini. Kemudian misalnya ada jawabannya itu hanya 4 pilihan, ya berarti yang ada kosong di sini jawabannya silakan Bapak Ibu hapus. Gitu ya. Nanti akan tampil hanya 4 ini aja. Kalau jawaban ini masih ada, nggak dihapus, walaupun di sininya kosong, nanti akan tampil dia kosong. Gitu. Nanti pada saat diacak ham sistem, yang muncul memang cuma 3 atau 4, tapi yang kosong ini ngikut masuk. Dianggapnya salah itu jawabannya. Oke. Setelah ini udah jadi, semua udah jadi, sudah sampai misalnya 20 soal, silahkan Bapak Ibu copy paste. Caranya klik di sini aja di nomor, kemudian tekan shift yang ada di keyboard, terus panah ke bawah atau ke samping sampai sini, ke bawah terus sampai berapa soalnya ya. Kemudian diklik kanan, artinya di blok ya, diklik kanan, copy, kemudian buka lagi tabnya, silakan masukkan di data tadi, data modul impor soal. Nah, silakan
paste di sini, CTRL V, nggak bisa pakai klik kanan paste dia, CTRL V. Nah, setelah seperti ini, yang harus benar-benar perhatikan adalah pilih topiknya dulu. Pilih topiknya dulu. Misalnya ini pelajaran fikih, maka kita masukkan ke fikih. Itu ya. Masukkan ke fikih. Pilih fikih dulu, kemudian impor. Setelah diimpor, jangan pilih simpen dulu, cek dulu betul atau enggak yang tadi kita tulis. Maka di sini ada soal sama jawabannya. Kalau udah benar-benar yakin, silahkan disimpan. Oke, nah ini adalah jumlah soal yang dimasukkan. Ini jumlah jawaban, 9. Jadi setiap pilihan ganda itu dihitung. Kalau udah oke, maka jawabannya nanti soalnya nanti akan muncul di sini. Fikih. Nah, udah ada 3 soal tadi ya. Yang 1 soal tadi selesai, yang 2 soalnya pilihan ganda. Tuh, atau lihat di daftar soal ini, misalnya ada kesalahan. Mau cek lagi di sini daftar soal, kemudian pilih yang soal yang mau dicek mana, fikih. Nah, ini misalnya ada kesalahan. Ternyata jawabannya bukan yang nomor 2, ada di nomor 1. Silahkan klik edit, kemudian yang tadi jawabannya benar diganti menjadi salah, kemudian simpan. Terus yang jawaban benar ternyata ada di sini, maka diganti, edit, pilih jawabannya benar. Ya, ini kalau ada kesalahan aja, tapi kalau memang nggak ada kesalahan, oke, lanjut ya, berarti aman. Nah, sampai di sini, kemudian gimana cara koreksi yang tadi saya bilang? Gimana cara ngoreksinya pilihan soal esai ya? Ada di menu evaluasi. Karena ini belum ada murid yang mengerjakan, maka saya coba uji coba ya. Tes dulu di sini, masuk ke saya masuk sebagai murid. Kalau murid linknya yang ini, user login. Oke, saya masukkan karena saya udah buat user namanya coba, passwordnya coba, kemudian login. Ya, nanti si tampilan murid itu seperti ini ya. Ini nggak pakai token, sengaja saya nggak pakai token dulu karena ini untuk uji coba aja. Tombol kerjakan. Di sini ada poin dasarnya karena soalnya ada 10, poin dasarnya 10, poin maksimalnya 100. Kerjakan. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan jomblo. Nah, ini juga bisa masukkan suara ya. Kalau biasanya dipakai untuk bahasa Inggris atau biasanya soal bahasa Inggris atau soal BTK atau apalah gitu, bisa dimasukkan. Apakah judul lagu berikut ini? Akhirnya menemukanmu. Nah, ini soal jawaban singkat. Nanti langsung ada jawabannya betul atau salah. Aja. Jokowi. Saya buat jawabannya adalah Joko Widodo. Nah, saya tulisnya Jokowi. Nanti terbacanya akan salah biasanya kalau salah kata. Serilo ini aksi bela jomblo. Apakah panjangan dari
Nah, ini berapakah 5 kali 10? Ini jawaban singkat ya. Jawabannya dibuat 50, tapi saya buatnya pakai huruf 50. Nanti akan dibacanya salah sama sistem. Oke, hentikan dulu. Nah, di siswa juga bisa lihat hasil pekerjaannya, ini nilainya 40. Nilai 40 ini belum termasuk yang si esainya tadi karena belum dievaluasi ya. Oke, sekarang kita coba evaluasi. Nah, di sini. Jadi hasil evaluasinya itu nanti ketahuannya di mana, dari sini tesnya. Nanti kalau ada tesnya, ada misalnya hari pertama, tes pertama maka muncul 1. Kemudian tes yang kedua nanti akan muncul 2. Pokoknya setiap dia tes ini akan muncul banyak. Jadi diperiksa satu-satu mana yang belum dievaluasi sama Bapak Ibu. Contohnya gini cara evaluasinya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jomblo. Nah, mereka kan jawabannya tidak punya pasangan. Jadi jawaban ini, soal ini hanya soal satu siswa. Misalnya ada 20 siswa, maka dari 3 esai ini dikali 20 siswa, nanti ada berarti ada 60 jawaban. Maka 60-nya itu silakan Bapak Ibu koreksi melalui sini tombol evaluasi. Nah, ini apa maksudnya evaluasi jawaban? Jadi dari jawaban si siswa, Bapak Ibu tinggal pilih poinnya, kasih poin berapa antara 0 sampai 10. Kalau jawabannya salah ya pilih 0. Atau jawabannya betul ya pilih 10 gitu. Baterai pilih 10. Setelah itu disimpan. Nah, hasil tesnya ini boleh dilihat di sini. Kalau yang tadi 40 nilainya sekarang berubah jadi 50. Karena apa? Karena udah ditambahin dari hasil jawaban esainya, udah dievaluasi. Jadi kalau evaluasi ini belum dikerjain sama Bapak Ibu, maka nilai anaknya akan cuma 50 gitu. Jadi kalau udah dievaluasi nanti dia naik sendiri. Contohnya ini saya tambahin, misalnya main yang kalian kasih nilai 10. Simpan, maka si anaknya ini nilainya pun nambah jadi 60 ya. Terus sampai habis di sini kasih nilainya 5, maka hasilnya pun nambah 65. Nah, Bapak Ibu juga boleh lihat hasil dari pilihan ganda dan jawaban singkat. Diklik nama anaknya nih, nama anaknya. Nah, dari sini esai yang tadi dibuat tuh 10 skornya. Terus ya ini jawaban singkat nih, siapa nama presiden saat ini? Jawaban singkatnya Jokowi, dianggapnya salah, nggak punya skor 0. Karena apa? Karena jawabannya sudah dibuat itu Joko Widodo. Jadi kalau salah penamaan, salah kata, salah satu huruf maka dianggapnya salah. Terus ya ini nih, sama lagi 5 kali 10. Dibuat jawabannya 5 sama 0, 50. Bukannya huruf 50, maka dianggapnya salah. Jadi Bapak Ibu silakan, saran saya menggunakan esai aja biar bisa dikoreksi sama Bapak Ibu. Saya rasa udah cukup jelas. Nanti mungkin kalau selebihnya kurang jelas, silakan bertanya kembali sama saya. Jadi data tes ini, hasil tes itu Bapak Ibu bisa lihat hasil tes semua anak-anaknya ya. Nah, di sini ada nanti tesnya apa bisa dipilih. Kemudian atau cukup dilihat nama kelasnya aja, kelas berapa mau lihat. Setelah dipilih, klik pilihnya itu. Karena ini kelas 6, maka kalau dipilih kelas 3 akan hilang, nggak ada. Nah, jadi yang tampil hanya kelas 3 aja. Kalau pilih kelas 6, maka yang tampil kelas 6 aja. Atau ininya dipilih semua kelas, maka semua anak yang tampil di sini. Di sini status ini kalau dia sudah hentikan tes maka statusnya selesai ya. Jadi ini nilainya, poinnya. Nanti hasil rekapannya bisa di-download dari menu yang di bawah lagi, satu lagi. Itu biasanya admin atau operator yang punya. Itu ya.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.